Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi sama saya di channel Kelas Hero. Oke guys, pada kesempatan kali ini Kelas Hero akan melakukan sharing kembali kepada kalian semua. Pembahasan kali ini kita membahas tentang Dorking Google ya. Berikut dengan praktikumnya. Tapi sebelumnya mungkin di sini akan ada sedikit lebih lama mungkin ya. Kenapa? Karena di sini kan keyboard yang kita gunakan ini sedikit rusak ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa kosakata yang kita ketikkan secara manual dengan bantuan dari aplikasi atau software bawaan di Windows 10-nya untuk keyboard. Oke, jangan berlama-lama, langsung kita mulai saja. Biasa masuk dulu ke Google melalui browser kalian karena materi kita ada di Kelas Hero. Nah, ini R-nya ini nggak bisa ini, jadi kita harus manual ya. Oke, setelah muncul seperti ini, kita klik saja. Sedikit lama, bukan sedikit, mungkin lama banget kali ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan mempelajari tentang pengertian lengkap dari Dorking Google. Oke guys, sedikit informasi bahwa di Kelas Hero ini akan memperlihatkan pembelajaran yang cukup banyak sekali di sini. Jadi tetap stay sama Kelas Hero ya. Oke, kita lanjut lagi. Pengertian lengkap tentang Dorking Google. Kita coba buka. Oke. Pengertian lengkap tentang Dorking Google. Dork Google merupakan sebuah teknik pencarian dengan menggunakan operator pencari Google untuk menemukan sebuah informasi yang tersembunyi di situs website. Teknik ini juga biasa digunakan oleh para peneliti keamanan, baik itu peneliti keamanan atau hacker etis dan juga profesional IT, untuk dapat menemukan celah keamanan atau informasi sensitif ya, yang dimaksudkan untuk dipublikasikan, yang tidak dipublikasikan. Google memiliki algoritma pencarian yang sangat canggih yang dirancang untuk dapat menampilkan hasil pencarian yang relevan dan berkualitas tinggi. Akan tetapi, dengan menggunakan Dorking Google, para pengguna bisa memperluas cakupan pencarian mereka dan menemukan informasi yang tidak bisa ditemukan pada pencarian standar. Kalau pencarian standar itu kan biasanya kita ketik Google, misalnya kita ingin mencari A misalnya gitu kan. Maka ini yang disebut dengan pencarian biasa. Nah, pencarian yang luar biasa nanti itu di sini ada sintaks atau kode-kode tertentu untuk kalian mempelajarinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dorking dilakukan dengan menggunakan operator pencarian Google. Operator-operator ini memungkinkan pengguna untuk membatasi pencarian mereka pada sebuah situs web tertentu, judul halaman, URL halaman, jenis file, atau bahkan konten halaman itu sendiri. Beberapa operator pencarian yang sering digunakan Dorking antara lain misalnya site. Nah, ketika kita mengetikkan site di sini, maka operator ini akan membatasi pencarian dari website tertentu, misalnya example.com. Nah, akan menampilkan hasil pencarian hanya dari situs website example.com saja. Kita coba ya, penggunaannya ini kita copy, lalu kita paste pada pencarian Google. Nah, ini example-nya kita ganti misalnya menjadi kelas ini mendingan saya munculkan saja ya di sini. Hero. Nah, maka di sini dia akan memunculkan hanya kelas hero saja sampai dengan di sininya 10 nih. Mungkin lebih kali ya, 14. Jadi semuanya itu berkaitan dengan dibatasi bahwa pencarian kita itu hanya kelas hero saja. Nah, itu adalah sintak atau operator yang biasa digunakan ketika kamu ingin membatasi pada pencarian website tertentu seperti kelas hero tadi. Lalu yang selanjutnya di sini ada intitle. Intitle ini adalah operator yang membatasi pencarian pada judul halaman. Misalnya intitle login akan menampilkan halaman kata login di judulnya. Misalnya gini. Kita kopikan saja. Nah, ini kita ganti ke sini,
Kita enter. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi yang berkaitan dengan login SIM PKB, Kemenag, Mahkamah Agung, ya pokoknya yang berkaitan dengan login saja, maka judulnya yang berkaitan dengan login maka akan muncul. Selanjutnya di sini ada in URL. Ya, in URL ini adalah membatasi pencarian pada URL dari halaman itu sendiri. Misalnya in URL admin. Sini kita copy, kita taruh di sini, kita paste, kita enter, maka di sini terkait dengan admin saja, ya. Tuh admin belajar ID, ya, terkait dengan admin saja tuh. Oke, jadi URL yang atasnya itu nantinya atau di bagian ini nih, misalnya kita klik, di sini ada loginnya ya, nih yang ini nih. Jadi di sini ada loginnya gitu, karena kan kita mencarinya in URL admin tadi. Selanjutnya di sini adalah file tipe PDF. Itu berkaitan dengan pencarian pada jenis file tertentu ya, misalnya hanya PDF saja. Berarti semuanya yang muncul di sininya nanti akan PDF. Oke, di sini harus verify dulu ya. File tipe PDF. Misalnya di sini apa ya? Belajar. Oh, kutipnya ya. Kutipnya tidak ada, mungkin kita coba di sini saja. Kita copy dulu di sininya. Nah, ini berkaitan dengan PDF nih. Misalnya kita buka. Nah, ya. Di sini akan muncul PDF-nya, Find Book PDF. Selanjutnya di sini yang membatasi pencarian pada konten halaman misalnya adalah password ya. Nah, ini kita copy. Kita taruh di sini, kita paste. Maka di sini password, tips memilih password yang aman, pokoknya terkait dengan kode-kode password yaitu ada di sini in text password ya, membatasi pencarian pada konten halaman misalnya password, maka di situ akan memunculkan halaman yang memiliki kata password. Dorking juga bisa digunakan untuk menemukan informasi sensitif atau tersembunyi di situs website tertentu, misalnya in title index of password misalnya. Kita kopikan, kita pastekan di sini. Nah, ini nih terkait dengan password semua yang ada di sini, ya. Terus bisa juga in title index of SSH, bisa digunakan untuk mencari file password atau konfigurasi SSH yang mungkin terbuka untuk umum melalui server tertentu. Akan tetapi, dalam menggunakan Dorking Google, penting juga untuk diingat bahwa teknik ini harus digunakan dengan bijak dan etis ya. Jangan pernah mencoba memanfaatkan informasi yang tidak dimaksudkan untuk dipublikasi atau melakukan tindak yang merugikan orang lain. Ya, karena Dorking itu sebenarnya kalau dikembangkan cukup berbahaya ya. Jadi kalian saat menggunakan Dorking itu harus bijak ya, harus dengan taat gitu, jangan sampai merugikan orang lain. Dorking juga harus digunakan dengan hati-hati karena bisa melanggar privasi dan keamanan pada situs website tersebut. Para pengguna harus memastikan bahwa mereka memiliki izin dari pemilik situs web sebelum melakukan pencarian atau mengakses informasi terkait dengan situs website tertentu. Nah, dalam hal ini penelitian keamanan Dorking bisa digunakan untuk menemukan celah keamanan pada situs website tertentu. Akan tetapi, hal ini juga dilakukan oleh para profesional keamanan yang berpengalaman serta bertanggung jawab, dan mereka harus mematuhi kode etik atau hukum yang berlaku. Ya, kesimpulannya, Dorking Google adalah teknik pencarian yang sangat berguna untuk memperluas cakupan pencarian dan menemukan informasi
tersembunyi di situs website. Namun pengguna juga harus hati-hati bahwa saat menggunakan Dark Google ini itu harus mematuhi aturan dan juga regulasi yang sudah berlaku. Nah, sedikit catatan nih di sini nih ya. Selain itu ada beberapa tips yang bisa membantu pengguna untuk melakukan dorking. Buat daftar operator yang digunakan dan dipelajari cara menggunakannya dengan benar. Gunakan tanda kutip untuk membatasi pencarian pada frase tertentu, misalnya tadi pada password, ya. Terus gunakan tanda negatif untuk menghilangkan hasil yang tidak relevan, misalnya site example.com in URL login akan menampilkan hasil pencarian dari situs example tapi tidak termasuk halaman login. Nah, gitu ya. Terus periksa hasil pencarian dengan seksama dan jangan pernah mencoba memanfaatkan informasi yang tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan. Gunakan alat-alat keamanan yang tersedia untuk memeriksa situs web dan menguji keamanan situs web sebelum melakukan tindakan apapun. Dorking juga bisa menjadi sebuah teknik yang sangat berguna untuk para peneliti keamanan, hacker etis, dan juga profesional IT dalam menemukan informasi tersembunyi dan memperluas cakupan pencarian mereka. Namun, teknik ini juga memiliki atau bisa juga menimbulkan sebuah masalah jika digunakan atau saat mengoperasikannya melanggar peraturan privasi ataupun keamanan dari situs website tersebut. Maka dengan ini kami menyatakan bahwa kami tidak bertanggung jawab saat kalian sudah mempelajari dari informasi kami tentang dorking Google, karena ini kembali lagi kepada diri kalian sendiri bahwa saat melakukan pencarian dengan menggunakan dorking Google sepenuhnya adalah tanggung jawab kalian semua. Terima kasih, enjoy for the next video, see you, bye.